Wahyu pasal 16 hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Ketujuh malapetaka. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, "Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Elohim itu ke atas bumi." Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Nah, kita melihat di sini bagaimana sudah dijelaskan di Wahyu pasal 15 bahwa Rasul Yohanes diperlihatkan tujuh malaikat dengan tujuh malapetaka yang terakhir, dan di mana mereka diberikan cawan, diberikan masing-masing cawan di situ, dan yang memberikan cawan kita ingat di Wahyu 15 ayat 7 itu salah satu dari keempat makhluk yang memberikan cawan itu kepada ketujuh malaikat masing-masing satu cawan. Nah, eh, kita lihat di sini bahwa malaikat yang pertama sudah menumpahkan cawannya setelah mendengarkan suara yang nyaring dari dalam bait suci yang berkata, "Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Elohim itu ke atas bumi." Nah, dimulai dengan malaikat yang pertama. Malaikat pertama menumpahkan cawannya ke atas bumi. Apa reaksi yang terjadi saat cawan pertama itu ditumpahkan adalah timbul bisul yang jahat dan berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Yang mana binatang itu dan yang mana patungnya itu yang kita sudah baca di Wahyu pasal 13 ayat 14 dan ayat berikutnya, ayat yang ke-16, 17, 18. Nah, jadi di situ yang dikena bisul yang jahat dan yang berbahaya itu semua orang yang memakai tanda dari binatang itu. Nah, kenapa kita perlu berhati-hati? Karena di Wahyu pasal 13 itu dikatakan bahwa semua orang tidak bisa lagi membeli atau menjual selain daripada yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu dan bilangan namanya. Nah, ini kan ancaman supaya harus pakai, karena kalau kamu tidak pakai, kamu tidak bisa lagi membeli apa-apa, kamu tidak bisa lagi menjual apa-apa. Jadi seperti yang kita sudah pernah alami sebelum-sebelumnya, ya, dilarang masuk restoran, dilarang masuk toko, perlu ada tanda. Nah, jadi tanda ini yang bisa membuat orang takut sehingga mengikuti saja diberi tanda. Tetapi kita lihat berikutnya ternyata yang pakai tanda ini mereka lah yang timbul bisul yang jahat dan berbahaya. Orang-orang yang pakai tanda itu, yang tidak pakai tanda itu artinya tidak mendapatkan, tidak timbul bisul di sana. Ada pemeliharaan. Jadi jangan kita takut dengan ancaman-ancaman tidak bisa makan, tidak bisa minum. Kembali kita tahu bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari semua perkataan yang keluar dari mulut Elohim. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Jadi yang pertama cawannya ditumpahkan ke atas bumi, yang kedua menumpahkan ke atas laut. Nah, di atas laut air semuanya menjadi darah, dan darah seperti orang mati, sehingga semua yang bernyawa yang hidup di dalam laut menjadi mati. Nah, apa yang ada di dalam laut? Segala ikan-ikannya yang biasanya dipakai juga diproduksi, dimakan oleh manusia. Dan itu nantinya pada saat ketujuh malapetaka ini datang, itu akan mati semua. Yang ayat 4, dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Malaikat kedua ke atas laut, sekarang semua mata-mata air dan sungai-sungai, semuanya pun menjadi darah. Nah, di dalam sungai pun mata air dibutuhkan untuk diminum. Di dalam sungai juga ada ikan, dan semuanya sudah menjadi darah.
Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Ini sepertinya dikatakan ini pembalasan daripada Elohim karena mereka menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Yang ada waktunya Elohim mengambil bagiannya untuk memberikan pembalasan kepada orang-orang yang sudah diperlakukan dengan tidak adil. Nah, sudah ada dulu pembacaan yang kita baca ya, saya lupa di mana ayatnya, bagaimana dikatakan orang berkata, kapan ini ada pembalasannya, kami, darah kami ditumpahkan. Semana kita lihat di sini ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya bagi Elohim. Dan disinilah dikatakan Elohim itu kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini, yang telah menumpah karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah, hal itu wajar bagi mereka. Ayat 7, dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Elohim yang maha kuasa, benar dan adil, segala penghakimanmu tidak ada yang tidak adil di dalam dia. Dia Elohim yang adil. Dia bukan Elohim Tuhan yang tidak adil. Semua yang dia lakukan itu adalah adil, benar dan adil segala penghakimannya. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari. Nah, sudah semua yang di bawah bumi, di laut, di bumi, segala mata air, sekarang ke atas matahari ditumpahkan cawannya. Dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Cawan ditumpahkan ke atas matahari, matahari yang sudah panas sekali. Ini diberi kuasa menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat nama Elohim yang berkuasa atas malapetaka itu. Dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan dia. Sudah ada 4 cawan yang ditumpahkan penderitaan hebat, tetapi belum mau bertobat. Nah ini bagaimana semua penghakiman, penghukuman yang ada, tujuannya supaya kita berbalik kepada Tuhan. Tetapi sudah seperti ini pun, mereka tidak mau bertobat untuk memuliakan dia. Kita lihat musim panas tahun ini panas sekali ya. Di Eropa juga sangat panas. Nah, bagaimana panasnya ini saat cawan dari malaikat keempat ditumpahkan ke atas matahari yang diberi kuasa nantinya untuk menghanguskan manusia dengan api. Itu supaya benar-benar bisa sadar dan bertobat, memuliakan dia, berbalik kepada dia, supaya tidak mendapatkan penghukuman seperti ini. Tetapi dikatakan mereka tidak bertobat untuk memuliakan dia. Tidak bertobat artinya terus melakukan apa yang sehari-harinya mereka kerjakan. Mereka tidak mau menyembah dia, tidak mau memuliakan dia. Nah, ayat 10, dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta bintang itu dan kerajaannya, tahta binatang itu dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah karena kesakitan. Jadi ada tahta binatang itu pun punya tahta kerajaan dan semuanya menjadi gelap saat malaikat kelima menimpahkan cawannya. Dan ya semua pengikut-pengikut dari binatang ini mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan yang tunduk kepada binatang ini yang takut akan ancaman-ancaman yang ada. Dan mereka menghujat Elohim yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Nah, bisul tadi kan yang ditimbulkan dari cawan malaikat pertama. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Sudah mengalami sakit sampai saking sakitnya menggigit lidah. Bisulnya pun bisul yang jahat dan berbahaya. Tetapi tidak membuat mereka bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Nah, mari kita berdoa untuk kita masing-masing supaya Tuhan memberi kita hati yang baru untuk mau bertobat, mengeluarkan dari tubuh kita hati yang keras dan diberikan hati yang taat supaya saat kita mendapat peringatan-peringatan dari Elohim kita mau berbalik dan kita mau bertobat mengikuti jalan-jalannya, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lama.
ayat 12, dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Jadi setelah sampai 6 cawan yang ditumpahkan itu, ada sungai Efrat yang besar dikeringkan supaya nantinya bersiap untuk dipersiapkan jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan dari mulut naga yang sudah dikalahkan sebenarnya tadi di Wahyu pasal yang ke-12, ini pun juga dari mulut binatang yang keluar dari dalam laut tadi itu yang kita baca di Wahyu pasal 13 yang bertanduk 10, berkepala 7, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Di situ keluar juga dari mulut para nabi palsu 3 roh najis yang menyerupai katak. 3 roh najis yang menyesatkan umat manusia, yang membohongi manusia. Nah, semua itu sudah keluar saat keenam cawan sudah ditumpahkan oleh malaikat. Nah, ayat 14, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib yang keluar tadi, yang menyerupai katak 3 roh najis itu, roh-roh setan. Ini naga, kan kita kenal naga itu adalah ular tua, iblis atau satan. Nah, roh-roh itu adalah roh satan yang sanggup mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib sehingga orang percaya. Karena biasanya orang saat melihat ada perbuatan-perbuatan ajaib, ada perkara-perkara yang besar dilakukan, ini yang kita baca sebelumnya, bisa mengadakan tanda-tanda dahsyat, menurunkan api dari langit. Nah, ini semua sudah hilang kuasanya, keluar dari mereka, dari naga, dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu. Jadi saya ulang ayat 14, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Elohim yang Maha Kuasa mencari teman, ya, keluar untuk mengumpulkan raja-raja di seluruh dunia, mencari siapa yang bisa dibodohi, siapa yang bisa ditipu. Nah, kita sudah tahu, sudah diperlihatkan terlebih dahulu kepada Rasul Yohanes, dan kita tahu pencuri itu, Satan itu tujuannya hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan, supaya kita tidak tertipu, karena tipuannya membuat orang memikirkan, wah, saya akan menang, saya akan selamat, saya bisa makan, saya bisa minum. Tetapi itu hanya tipuan sementara. Itu setan, iblis, naga tua itu tidak pernah memberikan tanpa ada yang dia tunggu. Pasti dia memberikan sedikit, tapi dia mau mengambil banyak sekali dari kita. Jadi jangan sampai tertipu oleh setan-setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib atau memperlihatkan kebaikan-kebaikan sementara, kebaikan yang malah nantinya menuntut banyak sekali hal yang baik dari kita, sehingga kita dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Nah, saat kita tidak mau untuk taat, tidak mau untuk disesatkan, maka kita bisa diselamatkan di situ. Bagaimana supaya kita luput dari sana? Tetap pegang teguh firman Tuhan, tetap percaya kepada kebenarannya, supaya kita tidak ikut tertipu. Nah, ayat 15, lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Diingatkan di tengah-tengah ayat 1-14, ada ayat 15 ini, Elohim memperingatkan dia akan datang seperti pencuri. Dan yang berbahagia adalah yang berjaga-jaga, yang tidak disesatkan oleh tipuan-tipuan yang ada, dan memperhatikan pakaiannya. Memperhatikan pakaian itu perbuatan, karakter, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Supaya kita terus mengubahkan, memperbaiki, melatih karakter kita menjadi karakter yang serupa dengan Elohim, mengikuti perintahnya, supaya kita terus berjaga-jaga, pakaian kita tidak bernoda, tidak bercacat, supaya saat dia datang, dia tidak mendapati kita berjalan dengan telanjang, dan supaya tidak kelihatan kemaluannya.
Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dan dari tahta itu katanya, sudah terlaksana. Cawan yang terakhir, cawan yang ketujuh ditumpahkan ke angkasa. Dan suara yang kedengaran dari dalam bait suci mengatakan, sudah terlaksana. Semuanya sudah ditumpahkan ke 7 malapetaka yang ada di dalam cawan itu. Ayat 18, maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru. Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian. Dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim. Maka teringatlah Elohim akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Elohim karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Saat cawan ketujuh dituangkan ke angkasa, seperti inilah yang terjadi. Tetapi sudah disampaikan di ayat 15 sebelumnya. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga. Mari kita berjaga-jaga. Karena ini sudah diperlihatkan semuanya kepada Rasul Yohanes. Sebelum cawan yang ketujuh itu dituangkan ke angkasa, saat kita terus menjaga hidup kita, menjaga perbuatan kita, dia yang akan menjaga kita. Dia yang akan memelihara kita. Supaya akibat-akibat dari murka Elohim dalam ketujuh cawan yang ditumpahkan oleh 7 malaikat itu, tidak satupun yang akan mengenai kita. Mari mempercayai dia, tidak menyerahkan diri untuk memakai tanda dari binatang itu, tidak ikut-ikutan menyembah patungnya, karena kita tahu dia yang sudah berjanji akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dia adalah Alfa dan Omega, yang akan ada, yang sudah ada dan tetap ada sampai selama-lamanya, yang akan menyertai kita. Dia sudah berjanji, asal kita tetap setia dan taat kepada dia. Jangan ikut-ikutan karena ancaman-ancaman dari pengikut-pengikut dari binatang ini dan dari semua orang-orang yang mencoba untuk mengancam, kalau kamu tidak pakai ini, kamu nggak bisa lagi makan, kamu nggak bisa lagi minum. Percayalah, sesudah hal itu dipakai, 7 cawan yang ditumpahkan ini akan berakibat kepada orang-orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Mari kita mau dipisahkan dari binatang itu, dari tanda binatang itu, dari menyembah patungnya. Dan kita berjaga-jaga seperti warning yang diberikan di ayat 15. Karena dia akan datang seperti pencuri. Cawan yang ditumpahkan itu tidak ditahu kapan akan ditumpahkan ke 7 cawan. Tetapi saat kita terus berjaga-jaga, memperhatikan pakaian kita, memperhatikan karakter dan kelakuan kita, mempercayai dia dengan segenap hati, kita tidak akan berjalan telanjang dan kita akan berjalan tanpa memperlihatkan kemaluan. Ini janji Tuhan, janji Elohim, supaya hidup kita yang masih ada sampai hari ini masih diberi kesempatan kita pakai untuk mempercayai yang belum kelihatan, yang baru disampaikan, diperlihatkan kepada Rasul Yohanes. Dan jangan kita pandang remeh firman yang dituliskan, tidak ada satupun yang tidak akan digenapi. Hanya dia yang tahu, Elohim yang tahu kapan waktunya, karena dia berkata dia akan datang seperti pencuri. Pencuri tidak pernah memberitahu kapan mau datang, dan Elohim memakai kata itu, bahwa dia pun akan datang tanpa memberitahu saya akan datang. Tetapi ada tanda-tanda yang sudah diperlihatkan, supaya kita juga was-was dan terus berjaga-jaga dalam kehidupan kita.
Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus kiranya terus menuntun kita untuk mengerti, menuntun kita untuk memahami kebenaran firman-Nya, karena hanya Roh Kudus yang sanggup membukakan kita pengertian yang baru dan menolong kita untuk hidup menuruti perintah-perintahnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.